Ya, Assalamualaikum. Salam sehat, salam damai sejahtera. Ya, jadi hari ini memang ya saya lanjutkan lagi ya video berikutnya. Ya, memang ketika saya membahas teknologi ya, itu selalu pemikirannya itu memang saya katakan tadi ya, ada kemampuan ya, ada kapasitas ya, ada koneksi, kemudian ada konsistensi, ada kebersamaan ya, together ya. Jadi di situ memang kita katakan bahwa semuanya melibatkan manusia ya. Jadi melibatkan manusia di sini dalam arti bahwa ini saya bukakan aja ilmunya ya supaya diberikan contohnya. Sekarang misalnya ya, ini sudah terkenal dengan namanya bahwa itu ada mobil ya yang bisa jalan sendiri. Gitu ya. Jadi saya sebagai manusia memasuki alat teknologi tersebut dan akhirnya saya di dalam. Kan begitu. Ya, atau misalnya ada alat yang diciptakan ya, alat transportasi yang teknologinya sudah canggih dan teman-teman rekan-rekan itu dimasukkan ke dalam untuk dibawa ya. Nah, kan jadi pertanyaan kita ya, kira-kira kalau memang alat itu di darat ya masih mending ya. Tapi kalau alat itu di laut mikir-mikir juga ya. Tapi kalau alat itu di udara ya itu gimana tuh? Ya. Jadi kembali lagi ya eh, semuanya itu kan hitungan ya. Semuanya itu kan elektronik ya. Semuanya itu kalkulator. How to compute ya. Bagaimana menghitungnya. Ya sehingga ketika kita katakanlah ya ada pesawat terbang ya, pesawat terbang itu berarti kita katakan di dalamnya itu ada alat-alat elektronik yang canggih yang memang sudah diciptakan oleh manusia ya sehingga membuat manusia itu aman gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya kembali lagi, apakah mau ya seorang penumpang atau manusia masuk ke dalamnya ya ketika itu mengandalkan teknologinya. Kira-kira gimana? Ya. Makanya saya katakan di situ adalah butuh ada di situ keterlibatan orang. Ya, berarti kalau pesawat di situ ada pilot. Ya. Jadi kan nggak mungkin dong kita naik pesawat ya, tapi pilotnya nggak ada. Gimana? Ya, itu yang namanya tadi ya saya bilang ada kepercayaan. Ya, kepercayaan kita terhadap seorang pilot yang mengerti betul bahwa teknologi pesawat ini ya dia paham dan dia bawa. Ya. Nah, tapi kan ini terus berkembang ya bahwa nanti ke depannya ada pesawat ya tanpa pilot. Nah, kira-kira Anda sebagai penumpang mau nggak naik pesawat tersebut? Ya. Jadi di sini saya katakan ya, ada sebuah ya kalau saya katakan di sini itu adalah 10K ya. K-nya itu adalah kepercayaan, kapasitas ya, kemampuan, komitmen, koneksi ya, kemudian karakter ya, konsisten, kebersamaan, kesan dan kena tepat sasaran ya. Yang terakhir K-nya itu kena ya. Jadi saya ulangi lagi ya, ada 10 ya, apa aja? Satu, kepercayaan, K kedua, kapasitas, K ketiga, kemampuan, K keempat, komitmen, koneksi ya, karakter, konsisten, kebersamaan, kesan, kena. Itu ya. Jadi kalau teknologi tanpa ada keterlibatan manusia, mungkin kita tingkat kepercayaannya itu menurun. Ya, makanya harus ada kita orang latih, kita sosialisasi, sehingga orang itu bertanggung jawab terhadap alat yang dia bawa.
ya, karena yang membawa ini manusia ya. Jadi janganlah seseorang itu menciptakan teknologi ya untuk apa namanya jangan untuk mencelakakan tapi untuk menyelamatkan. Jadi kalau bisa dikatakan di bawah penumpangnya itu sampai tujuan selamat. Nah, itulah tujuan teknologi ya. Tapi teknologi ini ya ketika nanti dia di automasi, ketika nanti dia itu autopilot, ya kan? Berarti dia kan berjalan secara elektronik, berjalan secara matematis, berjalan secara komputer. Makanya saya katakan itu pesawat itu komputer terbang, ya kan? Ya kan? Nah, dia jadi autopilot itu adalah secara otomatis, ya, automation, ya, dengan teknologi yang sangat tinggi dan canggih. Nah, ketika itu terjadi misalnya goncangan atau apa, langsung dia off, dipercayakan kepada manusianya, ya, jadi kepada pilotnya, gitu ya. Nah, itulah yang saya katakan tadi itu adalah harus ada saya sebagai konsultan itu harus ada keterlibatan manusia di dalamnya. Jadi jangan biarkan kok teknologi canggih itu memutuskan dirinya sendiri, memutuskan keputusannya. Jangan. Justru di situ harus ada pertimbangan pilot dan co-pilot. Mau saya buka ilmunya ya, lebih lebih dalam lagi. Misalnya gini, ya ini saya ilustrasi cerita saja. Ya, jadi karena kerusuhan dan sebagainya ya, ada sebuah office. Ini cerita aja ya, ilustrasi office ya di sana dijaga ketat ya, sehingga perusahaan itu datang ya eh, menciptakan alat-alat yang canggih ya. Jadi misalnya nanti kalau kerumunan orang banyak itu dia pakai kamera ya sehingga ke capture, ke detect itu kerumunan orang banyak ya. Kemudian kaca-kaca itu dipasang sensor. Jadi kalau gitu ya getar itu akan menyebabkan ya larinya ke server, ke artificial intelligence ya, fuzzy logicnya sehingga nanti keputusan ya decision support system atau memutuskan bahwa itu harus ditekan oleh komputer ya. Nah, kemudian juga itu jadi akhirnya alat itu dipasang ya, dipasang. Nah, ketika terjadi kerumunan orang banyak ya, jadi nanti itu akan dilemparkan atau ditembakkan gas air mata ya. Jadi tujuannya untuk orang itu di sekitar situ supaya jangan berkumpul dan demo dan protes gitu ya. Jadi memang itu dia disiapkanlah teknologi-teknologi canggih itu untuk sehingga nanti yang memutuskan menembakkan gas air mata itu komputernya. Jelas ya? Nah, dalam cerita ini yang saya ilustrasikan ya, ternyata di sana sedang diadakan orang-orangnya itu adalah ini lagi senam ya di halaman depan itu ya senam berarti kan si kamera mengcapture kerumunan orang banyak banyak ya kemudian juga satu dua tiga ya jadi suaranya juga ditangkap mikrofon ditangkap getaran ya akhirnya si komputer itu melalui tadi ya artificial intelligence ya kecerdasan buatan dan juga kita katakanlah alat-alat elektronis yang canggih sehingga dia memutuskan ya bahwa ini adalah kerumunan orang banyak dan sebagainya ya akhirnya ditembakkan gas air mata ya padahal itu bukan demonstran itu adalah orang-orang yang sedang senam ya nah makanya saya sebagai konsultan waktu itu nggak bisa begitu ya jadi ketika memang itu sudah masuk kepada neural network ya fuzzy logic kecerdasan buatan ya tapi tetap harus ada nanti di situ adalah tombol tombol A tombol B tombol C ya jadi yang piket ya ketuanya di situ kepala penjaganya ya satu lagi pimpinan jadi kalau si komputer sudah memutuskan untuk ditembakkan gas air mata, ya itu nggak boleh dulu langsung tembak, jangan. Ya, tapi ada keterlibatan manusia. Ya, manusia nanti yang akan mempertanggungjawabkan. Ya, itu sebenarnya gimana? Ya, siapa yang memencet tombol itu? Itulah yang bertanggung jawab, gitu ya. Jadi ketika decision support system artificial kecerdasan buatan sudah tet tet
gitu ya. Nah, itu belum bisa ditembakkan karena itu hanya sekedar peringatan kepada yang menjaga. Dilihat dulu apakah benar kerumunan itu adalah lagi demo ya atau kerusuhan ya. Nah, itu lihat. Jadi kalau bukan ya akhirnya di cancel. Nah, itulah maksud saya keterlibatan manusia terhadap teknologi ya. Jadi sama seperti juga kalau kita katakan alat-alat teknologi yang lain, bahwa yang memutuskan itu bukan teknologinya, bukan ya. Yang memutuskan itu harusnya manusianya ya. Jadi jangan apa namanya disalahkan nanti eh, apa oh ini ya rumusan matematisnya. Oh ini apa namanya rangkaian IT-nya, rangkaian listriknya ya. Karena hal yang harus kita serahkan itu kepada siapa? Ya, yang bertanggung jawab terhadap alat tersebut, yaitu siapa? Pilotnya. Ya, makanya saya katakan ya, meskipun teknologi semakin canggih, ya, tetap harus ada yang berkorban sebagai pilot. Ya, artinya berkorban di sini adalah dia yang bertanggung jawab terhadap keselamatan semua penumpang. Ya, nah begitu juga dengan dunia ini. Ya, begitu banyak teknologi dan canggih ya dan sebagainya dengan zaman yang berkembang manusia ya. Jadi harus ada yang dikorbankan ya supaya bagaimana ini manusia selamat. Ya kan? Ya, selamat sampai tujuan ya. Nah, pertanyaannya siapa yang sebagai korban? Ya. Ya artinya korban itu dia bertanggung jawab penuh terhadap teknologi tadi. Kalau dia pencet tombol, artinya apa? Berarti dia bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan, yang dia lihat. Ya, itu masih mending apa namanya gas air mata ya. Gimana kalau itu misalnya senjata? Ya, misalnya kita katakan senjata ya yang membahayakan manusia. Ya, nah itu harus ada pertimbangan khusus ya. Apakah itu apa diputuskan oleh teknologi atau manusianya ya. Jadi tetap aja kembali lagi harus manusianya yang bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi tersebut. Ya makanya saya sebagai konsultan selalu melihat ini aspek mana? Coba dibedakan aspek teknologi dengan aspek manusia. Aspek teknologi ya, dia berpikir bekerja secara sistem elektronis dan matematis. Tapi sebagai aspek manusia itu ada pertimbangan kebijaksanaan ya dan juga hati nurani di sana ya bahwa dia tidak pencet tombol itu oleh karena apa secara pengetahuan dan knowledge kepekaan dia dalam bertindak itu untuk menyelamatkan manusia gitu ya. Ini saya bukakan lagi nih ya. Jadi kalau begitu Pak Hoga waktu itu ada yang nanya saya. Jadi setiap teknologi baru itu siapa yang bertanggung jawab? Ya itu yang saya bilang ya akan dipertanggungjawabkan oleh orang ya yang saya katakan tadi kalau pesawat itu pilot ya. Jadi kalau meskipun ada autopilot itu secara teknologi canggih, tetap nanti dikembalikan kepada pilotnya ya apa tindakan dia ambil untuk supaya ini semua penumpang selamat. Kenapa? Karena komputer nggak bisa punya feeling itu. Komputer ataupun saya katakan tadi komputer terbang itu nggak punya apa namanya firasat, perasaan, kehendak, pikiran, emosi, jiwa yang tidak bisa diputuskan oleh matematika, oleh rumus, oleh rangkaian listrik, oleh digital nggak bisa. Itu harus dikembalikan lagi kepada nanti setelah tahap apa komputerisasi adalah tahap si pembuat keputusan siapa ujung-ujungnya. Makanya saya bilang UUM, ujung-ujungnya manusia juga. Ya. Jadi sebenarnya bukan mencari siapa yang disalahkan, bukan, tapi adalah mencari siapa yang bisa sebagai pahlawan untuk menyelamatkan manusia, ya, sehingga manusia tadi itu sebagai penumpang sampai pada tujuan. Ya, jadi dengan bertambahnya nanti teknologi terus-menerus semakin canggih, ya, itu akan menjadi pertanyaan kita. Siapa yang akan berkorban terhadap teknologi ini? Ya, ya artinya bahwa kalau kita katakan di dunia ini ya, manusia semuanya itu apa ketika adanya sebuah eh, apa kita katakan itu adalah kemajuan perubahan, maka itu
ada yang berkorban, ya, sehingga manusia itu selamat, ya. Nah, ini dalam pengertian bahwa sebagai apa namanya, saya konsultan, ya, melihat itu harus dilihat sisi aspek kemanusiaannya, ya. Jadi kembali lagi yang saya katakan, teknologi itu hanya sebagai alat saja, ya. Jadi harus melihat sisi keselamatan manusia, ya. Jadi apa saran saya? Saran saya adalah ketika kita berbicara teknologi, ya, ketika kita berbicara kemajuan, perubahan, ya, perkembangan zaman, ya, baiklah alat yang kita buat itu jangan mencelakakan manusia, jangan merusak manusia. Tapi ya alat yang diciptakan itu adalah untuk kesejahteraan manusia, untuk memanusiakan manusia, supaya manusia itu selamat. Jadi UUM, ya, ujung-ujungnya manusia gitu ya. Supaya kita bawa manusia ini selamat, ya. Selamat dalam arti bahwa tadi ya seperti saya katakan ada sebuah alat yang ditemukan canggih, ya. Ya kita katakanlah misalnya mobil, ya, sudah otomasi semua. Nah, ini masuk penumpang nih dalam satu bus yang sudah otomasi. Kira-kira teman-teman nih, ya, gimana tuh, ya? Oke, misalnya elektronik berjalan apa, tapi di dalam itu, ya, tetap ada manusia yang memang sudah drivernya itu dilatih dan dikasih tahu semua tentang sistem bagaimana itu alat bekerja. Jadi sewaktu-waktu ada apa-apa dengan bus otomatik tadi, ya, automation bus tadi yang membawa manusia itu sampai tujuan, itu yang bertanggung jawab di dalamnya yang menekan tombolnya itu adalah si supirnya. Jadi supir itu bertanggung jawab atas keselamatan penumpang. Ya, kapten lah saya bilang, ya. Ya supir, ya, kalau di kapal laut kapten, ya, atau apa yang membawa kapal. Ya, meskipun kita katakan kapalnya itu sudah sedemikian canggih, ya tetap aja ya kapalnya juga udah bisa istilahnya di remote dengan dan sebagainya, tetap aja di dalam itu harus ada manusia yang bertanggung jawab terhadap itu, ya. Dan kalau apa-apa dia nanti yang ditanya, ya kenapa mengambil keputusan itu, ya. Nah itu, ya, jadi dari autopilot mengubah kepada pilot yang pegang kendali, ya. Nah itulah ya saya katakan kembali lagi, meskipun nanti apapun alatnya yang diciptakan, baik itu transportasi, ya, misalnya bus, kapal laut, ya, apa pesawat atau apa aja nanti bentuknya lain-lain lah, nanti akan diciptakan itu. Semakin lama itu semakin canggih. Tapi tetap aja pada prinsipnya, ya, dalam pemikiran saya harus ada orang di situ satu yang bertanggung jawab, ya, yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil meskipun itu sudah secanggih matematisnya, elektroniknya, ya, apa, artificial intelligence-nya, ya, kecerdasan buatannya, tapi tetap aja itu nanti diperhadapkan oleh manusia yang harus menekan atau tidak tombolnya, ya. Jadi kenapa? Ya karena menurut saya bukan mesin, bukan elektronik, bukan komputer, bukan handphone yang paling tinggi, karena yang paling tinggi itu manusia. Ya, manusia itulah nanti yang akan bertanggung jawab terhadap operasional alat tersebut sehingga manusia yang di dalamnya itu selamat. Demikian ya. Jadi itulah ya pandangan yang saya bukakan ilmunya ya. Jadi supaya mengerti dan bermanfaat ya. Tujuannya supaya ketika menjadi apa seorang pemegang keputusan atau decision support system ya, atau yang dia yang apa namanya pengambilan keputusan ya. Jadi dia bisa melihat aspek keselamatan manusia. Ya, dia bisa melihat aspek apa memanusiakan manusia. Ya, itulah dari saya perspektif teknologi dengan kepemimpinan kemanusiaan. Ya, oke lah. Nanti di video selanjutnya kalau ada waktu saya jelaskan lagi ya. Mungkin ini apa masih terlalu abstrak ya, karena nanti ke depannya kan bisa aja alatnya itu kayak black box ya. Black box misalnya di sini di apa di Jakarta, orang mau ke apa kita katakan misalnya ke Surabaya ya, jadi masuk black box ya, kemudian dijalankan mesinnya sehingga nanti di black box yang ada di Surabaya orangnya sampai, ya.
Jadi kalau udah seperti itu alatnya, berarti kan harus ada di dalamnya orang yang mendampingi dia supaya itu kalau ada apa-apa di pertengahan jalan atau dalam perjalanannya untuk sampai tujuan, orang tersebut selamat. Ya, yang mempunyai pengetahuan itu tentang bagaimana orang ini bisa di apa namanya, kita kalau kita katakan imajinasinya ya, di apa namanya, di dimasukkan ke dalam sebuah black box atau sistem sehingga nanti orangnya bisa nyampe gitu. Ya, karena mungkin ke depannya udah begitu ya. Tidak lagi pakai pesawat, tidak lagi pakai jalan darat ya, tapi mungkin apa namanya, kalau sekarang itu informasi ya sudah bisa begitu ya. Jadi dia ditumpangkan dengan frekuensi pembawa ya, sehingga nanti sinyal asli atau pesan itu sampai dari Jakarta ke Surabaya, yaitu melalui modulasi dan di sini nanti di demodulasi. Ya itu sampai nanti pesannya ya. Nah, ini nanti kalau benda misalnya yang dikirimkan bisa yang seperti itu, ya siapa yang akan bertanggung jawab terhadap alat tersebut atau orang yang dikirimkan seperti itu, berarti harus ada orangnya, ya. Yang tadi yang saya katakan sebagai pilotnya, sebagai nahkodanya, sebagai supirnya, drivernya yang tahu tentang alat tersebut dijalankan dan dimainkan. Dan dia itu sebagai korban. Ya, dalam arti korban apa? Kalau ada apa-apa yang dia yang ditanya, ya. Jadi kalau makanya saya bilang itu pahlawan ya, pilot itu pahlawan, supir itu pahlawan, nahkoda itu pahlawan ya. Eh, karena dia yang bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang ya. Makanya dia eh, berani ya untuk eh, mempertaruhkan segalanya, yang penting nih penumpang selamat. Ya, itu konsep sebenarnya secara teknologi dengan orang. Ya, mungkin nantilah ya, ini videonya sudah terlalu panjang, nanti saya jelaskan lagi di video berikutnya. Maksudnya apa sih? Ya, saya bisa nanti sampaikan lagi contoh-contoh yang bisa membukakan pemikiran kita tentang teknologi dan manusia. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih.